Syirik itu asal kata dari syirku. Syirku itu bersekutu atau mencampur adukan dua atau tiga menjadi satu dari hal yang berbeda. Kalau syirik secara agama itu jelas mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu hal. Jelas itu merupakan dosa yang besar, bahkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan terjadi jika misalkan orang yang berbuat syirik yang seperti tadi Umi pertanyakan? Satu, berbuat syirik itu akan terhapus seluruh amalnya. Karena yang memberikan pahala itu kan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia berlaku syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapus seluruh pahala yang dia buat. Tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syirik akan menyebabkan atau membuat orang itu merasa tidak aman di dunia dan tidak aman di akhirat. Karena perbuatan dosanya itu, dia akan mendapatkan azab dunia juga azab akhirat. Terus syirik merupakan dosa yang sangat besar, bahkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Itu jelas dalam Quran surah An-Nisa ayat 48. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal ketika meninggalnya dalam keadaan beriman dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia layak masuk surga. Tapi barang siapa yang meninggal dalam keadaan syirik, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi syirik merupakan dosa yang sangat besar, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga syirik akan menyebabkan mengundang azab dunia, juga kita mempersiapkan azab yang di akhirat. Dosa syirik menyebabkan seseorang akan kekal di dalam neraka. Jadi banyak sekali hal yang akan terjadi jikalau kita berbuat syirik. Pelaku syirik itu namanya musyrik orangnya. Musyrik. Makanya harus dijauhi perbuatan syirik itu. Bahkan di neraka itu ada namanya Jubil Hajan, Umi pernah kita ceritakan sebelumnya. Jubil Hajan ini adalah sebuah lembah di dalam neraka jahanam. Kalau diibaratkan misalkan di dataran bumi ini seperti jurangnya, kalau di lautan seperti palungnya. Ini Jubil Hajan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan neraka jahanam pun meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Jubil Hajan ini diangkat dari neraka jahanam. Dan neraka jahanam juga merasa takut dan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas kengerian Jubil Hajan. Nah, Jubil Hajan ini lembah kesedihan, lembah kengerian. Dan salah satu yang akan masuk ke dalam Jubil Hajan ini adalah orang-orang yang berlaku syirik, yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara 10 dosa besar, yang pertama adalah satu dosa besar itu adalah syirik. Jadi menempati ranking utama. Bahkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam firman Quran surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik.